Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji syukur yang utama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Semoga tentunya hari Jumat berkah. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati sudah bergabung pada kesempatan ini Bapak Rianto Wisnuardi, Direktur PTWN 14, Bapak Ahmad Diponegoro, Senior Executive Vice President Business Support PTWN 14, alhamdulillah sudah bergabung juga. Pembicara sudah ada dua, Pak Andita Selibastoro dan Ibu Novianti Pratiwi. Pak Ismail Bahtiar, beliau kami sudah konfirmasi sementara baru akan selesai rapat. Ya, kita maklumi beliau anggota DPR di Provinsi Sulsel, insya Allah segera bergabung juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Ngobrol santai ini kami inisiasi sebagai pengurus Serikat Pekerja yang insya Allah tahun depan masa kepengurusan kami 2 periode akan berakhir. Jadi sudah hampir 10 tahun. Insya Allah akan melaksanakan MUBES pada 2022. Ngobrol santai yang kami beri tema sekali hidup sepenuh hati ini untuk wawasan kita semua khususnya karyawan sebagai anggota Serikat Pekerja maupun kepada keluarga karyawan untuk sama-sama terus belajar dan membangun semangat kerja dan semoga kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema tersebut adalah judul dari sebuah buku karya Bapak Farisal Muhammad dan kami sudah izin kepada beliau dan beliau sebenarnya sangat ingin berbagi namun saat ini masih mengisi Training Center of Excellence selama 3 hari. Insya Allah lain kesempatan dan tentunya inisiasi ini adalah untuk mendorong teman-teman yang milenial, sebagian sudah ada bergabung di pengurus Serikat Pekerja juga. Tentunya kami harap mungkin ini inisiasinya muncul dari teman-teman milenial untuk bisa mengadakan sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol seperti ini, tentunya ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Baik, mungkin kita mulai saja karena tadi Pak Ismail Bahtiar mau WA kami, mungkin agak terlambat bergabung pada sharing kali ini. Insya Allah beliau tetap hadir, cuman memang karena anggota DPR ada jadwal. Sebelum kita mulai, tentunya alhamdulillah sudah bergabung di tengah kita Bapak Rianto Wisnuardi, Direktur PTPN 14 yang kami harap dapat memberikan salam pembuka pada kesempatan yang baik pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama selalu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, maka kita bisa bertemu melalui media daring ini dalam webinar yang diselenggarakan oleh SPBUN PTWN 14 dengan tema sekali hidup sepenuh hati. Tentunya tak lupa saya sampaikan salam hormat saya kepada Pak Ismail Bahtiar, yang mana beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Bapak Andita Selibastoro, yang mana saat ini berkarir di PT Semen Indonesia. Kemudian pembicara satu lagi adalah Ibu Novianti Pratiwi sebagai dosen psikologi UMN.
yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Ketua SPBUN dan pengurus SPBUN, Pak SVP Business Support ataupun SVP Operation yang hadir, rekan-rekan semua, anggota maupun non-anggota Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara 14 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya selaku pimpinan dari PTPN 14 sangat merasa bangga kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh SPBUN, bincang-bincang santai sore ini dengan mengundang beberapa narasumber yang saya percaya dan saya yakini adalah narasumber yang memang qualified untuk bidangnya masing-masing, yang tentunya akan berbagi ilmu, berbagi sharing. Apalagi di sini ada Pak Ismail Bahtiar yang kalau saya baca dari CV-nya, beliau adalah putra dari mantan karyawan PTPN 14 yaitu PG Bone kalau nggak salah ya. Seperti itu kan di Arasoe. Nah, tentunya hal ini suatu hal yang membanggakan bahwa putra-putri dari karyawan PTPN 14 juga banyak yang berprestasi di berbagai macam bidang. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, kalau saya melihat judulnya di sini adalah Sekali Hidup Sepenuh Hati. Saya memaknai bahwa hidup kita itu singkat. Singkat sesuai dengan hasil penelitian bahwa average usia orang Indonesia saat ini atau yang disebut dengan usia harapan hidup orang Indonesia itu berkisar antara 65 sampai 70 tahun saja. Suatu waktu yang menurut hemat saya itu sangat-sangat singkat. Mungkin untuk rekan-rekan yang masih milenial belum begitu terasa, tetapi seperti untuk ukuran seperti saya saat ini, ya yang mana tahun ini menginjak usia 59 tahun, kok kayaknya cepat sekali waktu berlalu. Seperti itu. Jadi memang betul sekali judul dari webinar kali ini yaitu Sekali Hidup Sepenuh Hati. Dan saya memaknai artikel judul ini juga dengan apa yang selalu saya yakini dan sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan melalui buletin di Maca, yaitu bahwa setiap dari kita suatu saat nanti akan meninggalkan PTPN 14. Baik cepat atau lambat, waktu itu akan tiba. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita meninggalkan PTPN 14. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tentunya manusia mati meninggalkan nama. Nah, kita meninggalkan PTPN 14 tentunya meninggalkan nama. Pertanyaannya, nama yang mana yang mau kita tinggalkan? Apakah yang positif, apakah yang negatif? Tentunya kita semua berharap bisa meninggalkan PTPN 14 ini dengan suatu legacy, suatu kebanggaan yang boleh kita ceritakan, boleh kita banggakan sampai dengan anak cucu kita di kemudian hari. Ini yang saya maknai dengan sekali hidup sepenuh hati. Dan untuk mencapai mencapai legacy yang positif tadi, yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita, tentunya selama kita hidup, selama kita bekerja di PTPN 14, harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Ingat bahwa kerja adalah bagian dari ibadah kita, seperti itu. Itu yang saya maknai, sehingga saya sangat-sangat menyambut dengan baik adanya webinar ini yang diselenggarakan oleh SP Perkebunan
14. Harapannya tentunya ini bukan yang pertama, tetapi ke depan ini akan berkelanjutan sehingga ada sharing knowledge, ada kita bisa menimba ilmu dari berbagai macam pembicara yang kita undang. Sekali lagi selamat, terima kasih kepada SPBUN. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan sore hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keilmuan kita untuk bisa mengisi kehidupan kita, khususnya kita semua selaku pegawai PTPN 14. Selamat mengikuti webinar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chief Rian, Pak Direktur PT 14. Alhamdulillah support kegiatan ini tentunya sesuai dengan arahan beliau ke depan teman-teman milenial bisa lebih menginisiasi kegiatan seperti ini. Saya yakin kita mungkin punya link-link yang pembicara-pembicara yang terkenal sehingga mungkin bisa kita ajak pada satu kesempatan yang lain yang mungkin kita saling bersama-sama membangun kebiasaan belajar dan tentunya menjaga spirit kita dalam bekerja. Terima kasih Bapak Direktur. Baik untuk singkatnya waktu karena juga kita berada di antara sholat asar dan maghrib ini, mungkin dari pembicara pertama kali ini mungkin Bapak Andita Seli Bestoro. Beliau adalah selain karyawan BUMN juga, akan sharing, juga beliau profesional blogger yang tentunya sudah bisa dibaca di profil detailnya yang sudah kami share. Mungkin nanti tidak perlu kami sampaikan secara detail pada kesempatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah nanti akan menyusul bergabung Pak Ismail Bakhtiar. Beliau masih ada rapat di DPR. Beliau sampaikan bahwa akan menyusul. Baik, untuk kesempatan pertama, kami persilakan Pak Andita Seli Bestoro untuk menyampaikan atau sharing lah ngobrol santai pada kesempatan ini. Dan tentunya mari kita sama-sama menyimak, semoga tentunya bermanfaat buat kita semua. Silakan Pak Andita. Beliau ini dari Putra Karyawan Pabrik Gula Caming. Alhamdulillah, Purna Karya. Pak Andita sudah, oh yes. Silakan. Oh bisa unmute, belum. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Wardi atas kesempatannya sehingga pada sore hari ini kami bisa ikut bergabung dengan senior-senior, dengan guru-guru dan juga dengan teman-teman di PTPN 14. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat buat Direktur PTPN 14. Tadi ada Pak Prianto Wisnuardia. Kemudian juga saya lihat ada Pak Ahmad Diponegoro selaku SVP Business Support. Juga ada beberapa senior-senior saya dan juga guru-guru saya. Ada Pak Andi Wardi, ada Pak Syahrul juga saya lihat, ada Pak Tri Asmoro Adi juga, ada Pak Rusliadi dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sampaikan salam tersebut satu persatu. Izin menampilkan slide Pak Wardi. Silakan. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya cuma ingin sharing tentang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ya, millennials di era hyper kompetitif. Kenapa tema ini menurut saya menarik? Yang pertama karena tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa saat ini itu dinamika bisnis itu sangat-sangat cepat ya dan sangat-sangat gampang berubahnya. Bisa jadi satu hari naik, bisa jadi satu hari berikutnya turun.
era kompetitif itu bukan lagi menjadi sebuah patron yang harus kita yakini ya, tapi sekarang itu eranya sudah hyper, di atasnya lagi kompetitif gitu. Sehingga dibutuhkan kompetensi-kompetensi apa, kompetensi-kompetensi inti yang setidaknya bisa menjadi pegangan buat teman-teman, terutama di era milenial. Kalau saya mungkin manggilnya adik-adik aja ya, karena sepertinya masih di bawah saya. Gitu. Ya, jadi yang pertama adalah, ini adalah salah satu quote yang menjadi dasar pemikiran materi pada sore hari ini, bahwa cara terbaik untuk menentukan masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi misalkan saya target pada tahun sekian perusahaan kita harus mencapai laba sekian, ya, usaha itu harus dimulai dari sekarang. Pada tahun sekian karir saya mencapai level X, ya, usaha itu harus mulai dari sekarang. Jadi memang salah satu cara yang efektif untuk menciptakan, ya, untuk menciptakan dalam tanda kutip ya masa depan adalah untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, jadi apa sih sebenarnya hyperkompetitif itu? Ya, jadi hyperkompetitif itu adalah sesuatu kompetisi yang karakteristiknya itu dinamis dan sangat cepat. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat pada gambar yang ada di bawah ya. Pada gambar yang ada di bawah ini, bahwa memang kita lihat untuk traditional view-nya itu sebuah bisnis itu idealnya itu ketika dia akan launch, melakukan eksploitasi atau operasional mencapai laba maksimum, kemudian akan menurun diakibatkan oleh counter attack daripada pesaing. Itu kalau tradisional. Sementara di era hyper competition, dalam waktu yang sangat singkat, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun kita bisa menikmati laba yang optimum, tiba-tiba langsung tergerus oleh pesaing. Yaitu kami di industri semen sangat merasakan itu, ya, sangat merasakan itu. Dan biasanya area kompetisi yang menjadi bahan daripada persaingan yang sangat luar biasa ini ada di cost dan kualitas, kemudian ada di waktu dan juga bagaimana metode melakukan penetrasi produk, kemudian juga menyangkut masalah terkait dengan ketersediaan cash, ya, karena bagaimanapun juga kalau sudah masuk ke area hyper competition itu dalam tanda kutip strategi atau model bisnis yang akan dirasakan di market itu adalah pricing war, yaitu pricing war. Mau tidak mau, mungkin bisa kita lihat saja mungkin di era kalau untuk buat teman-teman yang milenial yang biasa belanja online, itu bagaimana melihat bagaimana produk-produk UMKM itu begitu memprihatinkan ya harga-harganya. Ya mungkin kalau dari sisi kita konsumen mungkin enak ya dapat harga murah, tapi buat para produsen itu setengah mati. Karena sekali lagi produk mereka itu akan langsung dihantam oleh produk-produk pesaing dari luar yang secara ekonomi itu nilai jualnya jauh di bawah daripada harga-harga produk produksi dalam negeri. Ya, termasuk juga kami di industri semen seperti itu. Ya, jadi memang kalau zaman dulu pun kita bisa menikmati laba perusahaan itu bisa bertahun-tahun ya sebelum merasakan dalam tanda kutip goncangan. Maka di era hyper competition ini dalam waktu yang sangat singkat 1-2 tahun itu bisa langsung kelibas. Jadi ini mungkin bisa jadi early warning ya buat teman-teman di perkebunan, di industri sektor perkebunan nih. Kemudian selanjutnya, ya, kenapa hyper competition itu bisa tercipta? Ya ini lagi, mau tidak mau bahwa digital itu adalah new normal. Ya, jadi bukan cuma memakai masker, menjaga jarak dan juga tidak berkerumun segala macam ya terhadap pandemi COVID, tapi bahwa digital itu menjadi sebuah new normal, sesuatu yang mau tidak mau harus kita adopsi, harus kita pegang dan kita harus berada di dalamnya. Ya, jadi kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya big data analytics, cloud computing, industrial internet of things, cyber security, AR, kemudian beberapa autonomous robot, drone dan segala macamnya. Termasuk juga kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini ada DRI yang dikeluarkan oleh Cisco ya. Kelihatan jelas bahwa Indonesia di sini akselerasinya itu masih rendah. Jadi penetrasi penerapan digital
dalam industrinya itu masih cukup rendah ya akselerasinya. Ini berbanding terbalik dengan negara tetangga kita, Malaysia, dan juga Singapura ya. Kalau dari data yang dikeluarkan oleh Cisco, Singapura itu berada di tingkat pertama untuk Digital Readiness Index-nya. Kemudian Malaysia ada di angka peringkat 30-an dan Indonesia di angka 78. Di satu sisi mungkin sisi positifnya adalah ada banyak peluang dalam perusahaan kita yang bisa diimprove dengan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, itu sisi positifnya, sehingga diharapkan dari sini bisa muncul nanti inovasi-inovasi dari teman-teman, butuh terobosan atau butuh breakthrough ya untuk bisa mengakselerasi perusahaan sehingga bisa lebih cepat tumbuhnya. Nah, tapi di sisi negatifnya apa? Di sisi negatifnya di era keterbukaan informasi, perdagangan bebas dan segala macamnya, ceruk pasar ini tentu saja akan menjadi sangat seksi ya di mata luar negeri. Ya, mereka yang secara ekosistem sudah terbentuk, ekosistem digitalnya, tentu akan sangat mudah mereka akan memasukkan platform-platform digital, alat-alat digital, teknologi-teknologi terbaru ke dalam perusahaan kita. Jadi sebelum ceruk itu dimanfaatkan oleh pihak luar, ada baiknya ya kita garap sendiri gitu. Selain bisa lebih efisien dari sisi budget dan sisi long life teknologinya itu bisa diberdayakan, bisa dilegasikan kepada penerus-penerus kita belakangan. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa digital bisa akrab di dunia kita saat ini? Ya, ini tidak bisa lepas dari yang namanya revolusi industri ya. Revolusi industri 1, 2, 3, 4 dan yang 5 ini sudah mulai diinisiasi sejak tahun 2020. Ya, jadi kalau perbedaannya bisa di sebelah kanan. Jika di industri 4.0 itu fokus kepada menghubungkan mesin atau peralatan, maka di industri 5.0 itu lebih kepada customer experience. Ya, kemudian kalau di industri 4.0 itu produksi massal menggunakan teknologi, maka untuk di industri 5.0 ini sedikit unik. Jadi di industri 5.0 itu sudah bisa memberikan kustomisasi secara masif. Nah, jadi produk-produk yang ada sekarang itu bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Sebagai contoh misalkan Facebook, ya, Instagram, ya tentu feed ya, postingan-postingan atau mungkin feed-feed yang ada di beranda kita itu bisa berbeda antara satu yang lain, tergantung behavior daripada penggunanya. Kemudian yang ketiga, supply chain-nya itu lebih responsif dan terdistribusi ya, karena ini oleh keberadaan teknologi. Kemudian yang keempat, jika di industri 4.0 itu menghasilkan produk yang smart, maka yang di industri 5.0 itu lebih ke interaktif produk ya. Mungkin kita bisa lihat nih, ada beberapa teknologi di restoran ya di Jakarta sekarang itu yang menggunakan robot ya. Jadi masaknya itu sudah menggunakan robot. Itu lebih interaktif ya. Jadi misalkan kita mau pesan apa, terus kita tinggal tekan-tekan sendiri, maka robot tersebut akan memasakkan buat kita sesuai menu yang diatur oleh chef-nya. Kemudian yang kelima, jika di industri 4.0 manpower itu cenderung berjauhan dengan produksi ya, karena tadi ya produksi teknologinya itu semakin banyak yang digunakan dalam industri, maka untuk di industri 5.0 itu justru manpower-nya itu balik lagi ke perusahaan ya, karena penggunaan mesin itu sudah minim, tapi dialih gunakan teknologi yang sifatnya artificial intelligence, sehingga mau tidak mau penetrasi manusia untuk mengaktifasi artificial intelligence itu jauh lebih kuat dibandingkan mesin ya. Kalau mesin dulu kan kita cuma pencet akan jalan ya, sekarang tidak, dibutuhkan yang namanya pengumpulan data dari aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu di industri 5.0 penggunaan manpower dalam industri itu kembali lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini kenapa juga digital itu bisa menjadi akrab di dunia kita? Ya. Ini karena ya sisi positif dari COVID ya, pandemi COVID ya. Jadi seolah-olah ini Allah ini udah memaksa kita untuk mau tidak mau segera mungkin mengadopsi teknologi dalam kebutuhan bisnis dan keseharian. Jika di sebelah kiri ini adalah adaptasi bisnis
untuk merespons COVID di level dunia, maka di yang sebelah kanan ini adalah dari Indonesia ya. Jadi memang setelah pandemi COVID ini 91,7% responden itu memberlakukan work from home. Kemudian yang kedua, banyak proses yang dilakukan secara digital. Ya, meeting-meeting itu kita sudah menggunakan video conference ya, Zoom, kemudian Microsoft Teams dan lain-lainnya. Bahkan dulu mungkin bapak saya ya, yang dulunya itu sekedar buka WhatsApp aja nggak bisa, sekarang udah bisa main Zoom juga gitu. Kemudian automation of text juga mulai digencarkan, kemudian workforce juga sudah mulai dikurangi secara perlahan, ya, dan yang paling penting yang poin kelima, ini mungkin terkait dengan misi mulia dari SPBUN ya, yaitu mengakselerasi implementasi untuk melakukan upskilling atau reskilling. Ya. Jadi skill daripada semua karyawannya itu di-up atau diubah sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Misalkan dulu, saya cuma bisa A, ya mau tidak mau dengan keberadaan dunia digital ini, dengan informasi yang begitu banyak, dengan platform belajar yang begitu luas, ya kita harus bisa sesegera mungkin untuk melakukan upskilling atau bahkan reskilling keahlian. Ya. Ya, ini ada selanjutnya. Alasan selanjutnya kenapa dunia digital ini bisa menciptakan hyper competitive era, ini lagi, bahwa digital disruption itu mau tidak mau, itu memberikan impact yang cukup besar buat industri. Jadi yang di kolom kiri atas ini adalah segmen-segmen industri yang mengalami impact besar dalam jangka waktu singkat. Contohnya retail ya, pasar retail kita sudah tahu ya, bagaimana beberapa pasar, kemudian beberapa supermarket bahkan tutup digantikan oleh marketplace, online store dan segala macamnya. ICT dan media, kita sudah seberapa banyak sih sekarang yang orang sudah baca koran gitu kan, lebih banyak beralih ke platform online news atau bahkan di platform sosial media. Begitu juga banking, kalau dulu banking itu orang aktivitasnya offline, sekarang sudah digantikan secara online. Bahkan untuk membuat rekening baru sekarang sudah bisa via aplikasi di handphone ya. Begitu juga untuk segmen lainnya ya, pendidikan juga terkena impact yang sangat besar. 1 tahun lebih pendidikan itu dilakukan secara offline ya, sekarang aktivitas offline-nya berhenti dan digantikan secara online. Begitu ya, estate, food services, dan leisure. Nah, bagaimana dengan industri yang ada di PTPN, ya di agriculture ya, itu masuk dalam kategori yang sebelah kanan ya, punya impact besar, tapi masih jangka waktunya masih cukup panjang. Ya, artinya apa? Artinya ini masih ada potensi nih, ya, potensi buat teman-teman milenial untuk mempersiapkan diri sebelum era itu datang. Gitu. Jadi ini satu poin pentingnya. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti jangan sampai ketika impact besar menghantam industri agriculture, nah kita baru mau siap-siap, nah itu bisa akan kolaps gitu ya. Sehingga ini masih ada selang waktu, sehingga ini diharapkan teman-teman bisa terus meningkatkan kompetensinya dan juga inovasinya, ya, yang akan kami bahas nanti di belakang. Termasuk juga di industri manufacture dan juga di mining ya, di bidang kami. Karena di semen itu sebenarnya masuk di klaster infrastruktur ya kalau di Kementerian BUMN, cuma pekerjaannya, aktivitasnya itu ada di mining dan juga manufacture. Jadi kurang lebih mirip dengan di agriculture ya. Ini adalah salah satu metode bagaimana kita mentransformasikan bisnis tradisional ke era digital. Ya. Yang paling utama adalah meningkatkan awareness kita. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi nih apa yang akan terjadi pada perusahaan kita nantinya. Ya, ini kita sudah bisa memprediksi nih metode-metode yang kita lakukan. Jadi metode ini yang kita pakai di persemenan ketika melakukan assessment risiko terhadap prospek bisnis jangka panjang. Kemudian kita melakukan penilaian lagi digital teknologi apa yang ada sekarang dan bagaimana mereka bisa berimpact pada bisnis. Kemudian mengkategorisasikan, membuat klaster realisasinya. Kemudian bagaimana membuat transformasi langkah-langkah kerjanya setelah dilakukan mengidentifikasi transformasi dan siapa yang menjadi pengerjanya, yang menjadi PIC-nya. Kemudian kita membuat detail-detail checklist inovasi apa sih yang bisa diimprove gitu. Karena kan kita tidak mungkin ya ketika melakukan transformasi ini menggunakan platform teknologi dari luar terus, itu
Tidak mungkin ya, itu karena itu pasti akan membutuhkan budget yang sangat besar ya. Dan yang paling terasa sih ketergantungan ya, karena sekarang kan platform-platform digital itu sifatnya subscription ya, berlangganan, setiap tahun tuh berlangganan sekian puluh miliar, dan itu sangat menguras kas perusahaan ya, sehingga mau tidak mau kita dipaksa ya, bukan dipaksa sih, memaksakan diri untuk bagaimana bisa menciptakan inovasi buat perusahaan ya, sehingga diharapkan ke depannya itu kita bisa berdiri di atas teknologi yang kita kembangkan sendiri. Ya, sekarang kalau kita udah tahu nih, kita udah tahu gimana kenapa hypercompetition itu muncul dan apa saja faktor-faktor penyebabnya, maka apalagi yang perlu kita lakukan? Ya, satu saja kuncinya, level up. Kita harus mengupgrade diri, mengupgrade kompetensi, dan mengupgrade skill atau keahlian. Kenapa? Ya, Jessica Hedgedorn mengatakan bahwa adaptasi adalah rahasia sederhana untuk bertahan. Adaptasi adalah rahasia sederhana untuk bertahan. Kalau saya boleh cerita sedikit ya, flashback, saya termasuk sekitar 6-7 tahun lalu, saya termasuk yang a priori terhadap kebijakan manajemen pada waktu itu. Gitu. Maklum ya, masih daerah muda, pekerja baru, ketika manajemen mempunyai kebijakan A, kebijakan B, saya termasuk yang merasa a priori gitu loh. Kenapa kok ada kebijakan seperti ini gitu loh? Fungsinya apa gitu ya? Tapi sekali lagi, ternyata seiring waktu berjalan, ketika mulai muncul krisis hantaman pertama di industri semen pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, ya itu baru kerasa gitu, baru kerasa manfaatnya. Oh, ternyata begini dulu ya. Tujuan daripada kebijakan manajemen waktu itu di holding seperti ini, oh arahnya seperti ini gitu. Sehingga ketika di selama 3 atau 4 tahun belakangan ini banyak industri pesaing kami yang drop, alhamdulillah di SIG sendiri masih bisa tetap survive ya, dan masih bisa tetap memberikan kontribusi buat negara gitu. Jadi memang ada kalanya helikopter view dari manajemen itu lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan kita yang berada di bawah. Nah, tugas kita mengupdate itu gitu, supaya apa? Supaya jarak ya, antara helikopter view manajemen dengan kita yang berada di bawahnya itu nggak terlalu jauh-jauh amat. Karena bagaimanapun juga posisi manajemen itu akan digantikan oleh kita ini ya, oleh teman-teman ini. Ya, jangan sampai nanti sudah berada di posisi yang A, posisi yang tinggi, tapi ternyata sudut pandangnya masih rendah. Ya, ini adalah beberapa clue terhadap adaptasi teknologi yang akan digunakan pada tahun 2025 ya. Yang mungkin bisa saya soroti untuk di agriculture. Ya, jadi trennya di 2025 itu sudah mulai melakukan penerapan VR ya, virtual reality dan juga augmented reality. Kemudian juga yang menarik adalah penggunaan new materials, ya materials pengganti. Kemudian juga ada quantum computing. Ya, ini quantum computing digunakan untuk pengolahan big data secara cepat. Ini konsep-konsepnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah distribusi teknologi ya, terkait dengan penggunaan blockchain dan segala macamnya. Kemudian juga terkait dengan encryption, data security, kemudian juga bioteknologi, ini juga salah satu isu yang sangat seksi ya di masa dewasa ini. Kemudian juga penggunaan robot. Jadi ada kayaknya sih kalau kita mau buka YouTube itu ada banyak sekali teknologi-teknologi di luar yang mungkin bisa kita adopsi di perusahaan kami, di perusahaan kita ini. Nah, sementara setelah kita mengetahui adaptasi apa yang teknologi apa yang bisa diadopsi di tahun 2025, mau tidak mau ya dengan keberadaan teknologi yang baru, kemudian dengan keberadaan era hyperkompetitif, maka mau tidak mau akan ada beberapa job yang akan sepi peminat atau kehilangan marketnya, dan ada beberapa job yang semakin dibutuhkan. Ya, di sebelah kanan bawah ini adalah beberapa job atau pekerjaan yang diprediksi akan mulai menghilang, ya, dalam tanda kutip menghilang di berbagai perusahaan di Indonesia. Yaitu mulai dari accounting, payroll, dan bookkeeping. Ya, ini di perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta itu sudah mulai menggunakan ini. Jadi untuk faktor untuk
payroll, kemudian accounting dan segala macamnya itu sudah di outsourcingkan. Nah, sehingga praktis akan menghemat biaya tenaga kerjanya. Untuk data entry ini juga sudah mulai digantikan di outsourcingkan. Kemudian untuk material recording, stock keeping clerks ini juga bisa dihandle oleh teknologi ya, dengan penggunaan software dan juga robotik dan lain-lainnya. Termasuk juga mining dan petroleum extraction ini sudah mulai menggunakan robotik juga. Nah, tapi sebaliknya, top job yang semakin tinggi peminatnya itu berbasis teknologi, data analis dan saintis. Kemudian untuk big data, AI dan machine learning, digital marketing dan strategi spesialis, renewable energy engineers, dan lain-lainnya. Ya, jadi saya sangat menyarankan sebenarnya buat teman-teman mulai memikirkan ke arah sini ya, terutama pada poin 1 dan juga 8 ya, 1, 8 ya. Ini setidaknya kalau di tempat kami itu ditekankan ya, ditekankan semua teman-teman yang berada di rekrutan milenial, rekrutan 2008 sampai dengan yang terakhir 2018 itu jadi salah satu faktor penentu di SDM. Jadi salah satu faktor ini, salah satu yang sangat dinilai baik dalam jenjang karir maupun penempatan. Itu terkait dengan data analis dan juga digital transformation specialist. Ini ada masing-masing ada 10 job. Dan ini ya, jadi terkait dengan kebutuhan job yang semakin meningkat tadi, maka ada 15 kompetensi nih yang sebaiknya kita upgrade ya. Yang pertama itu terkait dengan kompetensi yang berkaitan dengan kreativitas, originalitas, dan juga inisiatif ya. Kenapa skill ini menjadi hot issue di Indonesia ya, karena saat ini ya di era hyper kompetitif ini di mana persaingan itu sangat cepat dan perubahan itu sangat luar biasa impact-nya, itu membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir kreatif, mempunyai ide orisinal dan juga punya inisiatif ya. Kreatif dan orisinal tapi tidak punya inisiatif untuk bekerja, untuk take action ya, cuma sebatas teori itu nggak akan jalan. Jadi 3 hal ini harus beriringan. Kemudian yang kedua adalah memiliki karakteristik skill complex problem solving. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Di era hyper competition itu akan masalah yang muncul itu akan lebih kompleks ya. Kalau di zaman industri 4.0 dulu, itu mungkin kita hanya akan lebih banyak berinteraksi dengan dengan manusia atau bahkan dengan mesin, maka sekarang kita harus mengakurkan keduanya gitu. Di satu sisi pengembangan teknologi tentu akan mereduksi penggunaan manusia, tapi di sisi lain memperbanyak mesin tanpa kehadiran manusia itu juga blunder ya, karena bagaimanapun mesin itu nggak bisa berpikir ya, sehingga kompleksitasnya itu akan semakin terasa gitu. Belum lagi dengan faktor-faktor lain yang sifatnya munculnya tiba-tiba. Contohnya apa? Contohnya COVID ini. Siapa yang bisa menyangka jika 3 atau 4 tahun lalu itu akan ada pandemi seperti ini. Buat mereka yang nggak bisa memiliki kompleksitas problem solving, dan itu biasanya dibutuhkan hasil analisa yang cepat dan hasil keputusan yang cepat, ya nggak akan jalan. Kemudian yang ketiga, ya. Ya mohon maaf sudah 20 menitan, tapi nggak apa-apa, silakan mungkin. Oke. Saya singkat aja Pak. Ini yang terakhir juga, slide terakhir. Oke. Yang terakhir ini yang sesuai misinya SPBUN ya, active learning dan juga learning strategis. Ya, jadi sudah tepat nih langkahnya Pak Wardi nih, bikin pembelajaran, dan diharapkan setelah ini nanti buat teman-teman bisa lebih mengeksplor dirinya ya. Jadi bukan cuma belajar dari apa yang ada di perusahaan, tapi juga belajar dari segala hal. Ya. Kemudian yang keempat, emotional intelligence. Ya, ini juga tidak kalah penting. Pinter, kreatif, cerdas, tapi tidak mampu memanage emosinya, ini juga suatu hal yang salah ya. Karena ada banyak kejadian memutuskan suatu hal yang besar dengan emosi, akhirnya apa? Akhirnya bubar, rusak gitu. Kemudian yang kelima, berpikir analitis dan juga inovasi. Ini mirip dengan yang pertama ya, cuma lebih spesifik. Kemudian yang keenam terkait dengan troubleshooting dan juga user experience. Ini banyak dibutuhkan oleh teman-teman di pemasaran. Jadi sedikit bocoran, kalau di tempat kami, item ini jadi salah satu poin tertinggi untuk buat teman-teman yang berada di sektor pemasaran, marketing, dan juga di supply chain. Yang ketujuh, leadership and social influence.
ini wajib dimiliki oleh teman-teman yang berada di level, kalau di kami istilahnya band 1 sampai band 4. Jadi mereka yang sudah memiliki anggota atau anak buah atau staf di bawahnya wajib memiliki karakteristik leadership dan social influence. Jadi leadership ini bukan menjadi pemimpin berdasarkan jabatan ya, tapi memimpin berdasarkan influence, pengaruh gitu. Anda tidak menduduki jabatan tertentu, tapi Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak sesuai ritme dan visi Anda, maka Anda sudah menjadi seorang leadership. Yang ke-8, critical thinking dan analisis. Yang ke-9 juga penting, resilience, stress tolerance, dan fleksibel. Ya, jadi seorang pemimpin itu nggak bisa lemah ya. Jadi ada sedikit masalah langsung down atau stres, dan juga terlalu kaku, ini nggak bisa. Hyper competition memaksa kita untuk menjadi orang yang harus sangat fleksibel, tapi tetap dalam norma-norma dan aturan agama serta hukum yang berlaku. Yang ke-10, memiliki nalar, problem solving, dan ide yang bagus. Yang ke-11 tentu service excellence ya, harus punya jiwa melayani. Ya, ini harus lebih ditumbuhkan. Setinggi apapun jabatan kita, pada hakikatnya kita adalah pelayan buat orang lain, baik kepada bawahan, rekan sekerja, maupun ke atasan kita. Yang ke-12, teknologi desain dan pemrograman, ini buat teman-teman yang berkecimpung di bidang ICT. Kemudian yang ke-13, teknologi use, monitoring, and control, ini berlaku buat semua. Ya, jadi ketika kita sudah pegang teknologi, maka kita dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Ya, terutama buat teman-teman yang berkaitan dengan data ya, karena data ini isu sensitif di sebuah perusahaan. Nah, jadi wajib bertanggung jawab terhadap keamanan data yang dipegangnya. Kemudian yang ke-14 ini sistem analisis dan evaluasi, kebanyakan dipegang oleh teman-teman yang berkecimpung di sektor sistem manajemen, ISO, kemudian prosedur dan segala macamnya. Dan yang ke-15, instruction, mentoring, dan teaching, ini wajib dimiliki oleh semua orang. Ya, jadi ada banyak sebenarnya Pak, di tempat kami itu masalah-masalah yang muncul itu bisa diselesaikan dengan mentoring dan juga teaching. Ya, jadi ada banyak sebenarnya kejadian itu yang merugikan perusahaan dalam tanda kutip, itu sebenarnya diakibatkan karena satu faktor, apa itu? Bad mood. Jadi biasanya kalau sudah faktor manusia ini bad mood, ada masalah dan dia tidak bisa menyampaikan, sementara atasan tidak peka, ya ini bisa berimpact yang sangat besar gitu ya. Meskipun sebenarnya orang ini mampu gitu, tapi karena bad mood, ya udah kerjanya asal-asalan, atau bahkan yang dikhawatirkan bisa merugikan perusahaan. Ya, jadi ya ini terakhir dari saya Pak Andi Wardi, materi dari saya terkait dengan kompetensi di era hyperkompetitif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Andita atas pemaparannya, tentunya insya Allah ke depan mungkin bisa berbagi yang lebih lagi. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak banyak karena waktu kita cukup terbatas, dan alhamdulillah sudah bergabung Pak Ismail Bakhtiar. Assalamualaikum Pak Ismail. Oh ya, belum bisa unmute ya, mohon maaf. Co-host, tolong teman-teman co-host. Tapi belum ter unmute kayaknya. Co-host Pak Dirga. Sudah bisa unmute? Mas, ini oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Ismail Bakhtiar. Iya, sama-sama. Ya, tadi Pak Direktur kami mohon izin karena beliau ada flight ke saya, ya sudah bergabung tadi. Dan alhamdulillah masih ada di sini juga Pak Senior Executive Vice President kami Pak Ahmad Diponegoro masih ada bergabung. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat untuk Pak Andita, mungkin bisa langsung dijawab. Mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan dulu karena masih ada giliran Bapak Ibu yang lain pemateri. Silakan dijawab, mungkin Pak Andita bisa dilihat ya. Di kolom chat ada pertanyaan tuh. Pada kondisi syarat ini terkait dengan cyber security ini, apa yang perlu dilakukan khususnya di PT 14 untuk meningkatkan cyber security? Oh ya, maaf, unmute ya.
Di unmute. Kohos, kohos belum. Ya, terima kasih dengan Mas Febri ya. Ya, jadi sebenarnya untuk terkait dengan cyber security ini saya kurang paham sih ya, yang menghandle teknologi di PTPN itu siapa gitu. Kalau di tempat kami itu yang handle kan ada Sisi ya, anak perusahaan dari SIG sendiri. Tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya ada di kita gitu, di tanggung jawab kita sendiri sebagai user yang paling minim. Ada banyak kejadian ya di tempat lain itu halo? Ya. Ya, jadi ada banyak di kasus-kasus, case-case yang pernah kita dapatkan itu kelemahan paling dasar daripada cyber security di perusahaan itu adalah kelemahan dalam hal menjaga user dan password. Jadi kalau di SIG itu user dan password itu sudah sifatnya single login. Ya, sifatnya single login. Jadi satu user password itu bisa mengakses email, bisa mengakses data karyawan, bisa mengakses data SAP, dan segala macamnya. Data-data procurement, kemudian data-data business intelligence dan segala macamnya. Bayangkan nih, kalau misalkan ada satu band satu ya, level general manager atau eselon 1 itu kurang aware terhadap user dan passwordnya, kemudian tidak mengganti passwordnya, menggunakan password yang lemah, kemudian bisa diakses bawahannya, atau bahkan bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, itu akan sangat fatal gitu. Jadi bisa mengakses email, bisa mengakses data personal, bisa mengakses dashboard menu khusus yang ada di bisnis intelijen di kantor. Nah, itu semua data-data yang berada di unitnya itu bisa kebaca semua. Itu paling rendahnya gitu. Kemudian untuk di level paling tingginya ya balik lagi teknologi apa yang digunakan, yaitu balik lagi bagaimana mereka memaintenance-nya sih sebenarnya. Dan itu biasanya ada di tanggung jawab di unit yang menghandle ICT-nya. Nggak tahu nih, mungkin yang lebih paham mungkin bagaimana implementasinya di PTP nanti ada Pak Malun ini ya, senior saya juga yang dari dulu kayaknya concern di bidang ini. Terima kasih Pak Andita jawabannya. Singkat pertanyaan juga dari kami terkait dengan akses informasi maupun semacam jalur pensuratan yang ya kami sih baru memulai di e-office ini. Untuk di holding semen, apakah akses e-office itu sudah langsung menyatu antara pusat dengan anak perusahaan bahkan sampai ke unit kerja? Maksud kami, apakah sudah e-office full di operasional semen Indonesia? Maaf. Unmute. Yuk. Ini tata persuratan antar keluar ke dalam atau antar ini Pak, antar holding Pak? Holding ke anak perusahaan, kemudian anak perusahaan ke unit-unit kerja. Ya, jadi kalau di putus ya. Internal, ya kita nyebutnya itu internal, itu dilakukan via NDO. Jadi ada kategorinya sih, jadi termasuk misalkan berkaitan dengan legal, nah itu nanti ada pilihan menunya, kategori legal ditujukan kepada siapa, nanti akan meng-create nomor otomatis dan segala macamnya. Cuma yang tingkat approval-nya juga secara digital Pak. Jadi misalkan saya mau membuat surat ke holding ke level band 1, maka otomatis ketika saya membuat draft suratnya itu nanti yang di approve sampai level band 1 juga gitu. Jadi harus level yang approve-nya. Oke, baik. Makasih Pak Adita. Insya Allah lain waktu bisa mungkin lebih sharing dengan tim IT di sini, bisa lebih improvement teman-teman di sini. Pak Adi Abdillah sudah memulainya. Baik, terima kasih untuk kesempatan pemateri pertama. Tentunya ada pertanyaan kembali kepada peserta yang insya Allah kami akan berikan hadiah bagi peserta yang menjawabnya dengan tepat di kolom chat. Jadi silakan mungkin Pak Andita mungkin ada satu pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi yang tadi disampaikan atau yang berhubungan dengan itu. Terima kasih.
co-host. Ya, pertanyaan saya sederhana. Kan tadi saya ada 15 ini ya, 15 kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh teman-teman milenials. Nah, cukup sebutkan 3 saja, nggak harus bahasa Indonesia. Nggak harus bahasa Inggris aja nggak apa-apa. 3 ya, 3 kompetensi yang harus dimiliki. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dita. Nanti silakan nanti yang penjawab tercepat muncul di chat akan diperiksa sambil kita mendengarkan materi. Tadi pertanyaannya jelas, 3 dari 15 kompetensi pada hyper competitive era ini apa yang dalam bahasa Indonesia aja yang dari 15 tadi ditampilkan di halaman hampir terakhir ya salah. Baik, untuk kesempatan selanjutnya bicara yang akan sharing pada sore berbagi ini, alhamdulillah Jumat Mubarak sudah bergabung Pak Ismail Bakhtiar, tentunya di sela kesibukan beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Kohos minta tolong kohos dibantu. Kohos di-unmute dulu kohos. Oke. Ya, silakan Pak Be. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, maba'at. Saya langsung saja dengan durasi waktu yang singkat. Saya juga agak kaget sebenarnya pas dihubungi, disampaikan minta sharing ke teman-teman, staf-staf karyawan milenial ya, yang ada di Satuan Kerja Pabrik Gula PTPN. Sekarang PTPN 14, PTPN berapa sih Pak? Iya, PTPN 14 Pak Ismail. PTPN 14, Pabrik Gula Bone, Caming, dan Takalar. Kenapa saya kaget? Karena pertama saya bukan background bekerja di perusahaan baik swasta ataupun BUMN ya. Dan yang kedua kagetnya pas masuk saya lihat beberapa karyawan staf-staf yang ada ini dulu pernah di tempat saya nih Pak. Ada beberapa yang pernah di tempat saya juga gitu. Alhamdulillah. Dan ada rasa bangga lah, ada rasa senang, ada rasa syukur kita dipertemukan di forum yang sangat istimewa ini. Saya tadi bingung, saya bilang saya bahas apa ini Pak Andita udah bahas sangat luas tentang korporasi konsep ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak cerita sekaitan dengan personal experience atau barangkali saya lebih mau bernostalgia kenapa kemudian adik-adik ini penting dan menjadi urgent ikut membangun PTPN ini. Saya ingat sekali, jadi saya kan lahir besar di lingkungan pabrik gula 1992 di Arasoe, dan dari SD memang udah ditempa di sana. Saya tuh selalu merasa bahwa adanya saya hari ini tidak terlepas daripada peran besar lingkungan pabrik gula ini. Saya pun meyakini bahwa bukan cuma saya, tetapi banyak di antara keluaran-keluaran daripada pabrik gula, putra-putri karyawan-karyawati yang ada di sana yang mungkin hari ini telah memberikan kontribusi besarnya bagi bangsa dan negara. Artinya apa? Di awal diskusi ini pesan yang saya ingin sampaikan ke adik-adik bahwa ternyata ada satu hal yang menarik ketika kemudian kita masuk ke pabrik gula ini. Kenapa? Karena lingkungannya memang berbeda gitu. Berbeda dalam artian kalau kita melihat bahwa mungkin sebagian perusahaan-perusahaan besar yang orang kerjanya di kota-kota besar segala macam, tantangannya kemudian adik-adik ini, teman-teman ini, sahabat-sahabat ini yang mungkin hari ini menjadi karyawan staf di pabrik gula Bone akhirnya berhadapan dengan lingkungan yang betul-betul berbeda, yang mungkin jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Karena itu betul-betul masih saya ingat sekali di masa-masa tahun 99 sampai kemudian terakhir di 2010 saya masih extend di pabrik gula gitu. Nah, bapak saya juga dulu kalau saya mau nostalgia bukan staf karyawan, bukan. Jadi bapak dulu saya ingat saya kalau beliau cerita karirnya kan dimulai dari kontrak segala macam sampai akhirnya beliau dulu ditempatkan posisi terakhir pernah jadi mandor, saya ingat saya mandor tebu
pernah jadi terakhir, tapi saya ingat saya di jaga rumahnya Pak DM. Jadi kalau yang dari pabrik gula Arasoe yang mungkin ada di sini, dulu Bapak itu jaga di pos satpam pas depan rumahnya Pak ADM. Nah, dulu saya ingat sekali kalau waktu masih kecil ya, kita zaman-zaman SD kadang kalau harus jaga malam jam 12 sampai jam 6 pagi, saya harus ikut, kadang-kadang ikut ke sana karena di rumah mungkin ibu nggak ada pada saat itu, lagi ada urusan kebun juga. Nah, pesannya apa? Bahwa dengan situasi yang sangat terbatas, tidak kemudian menghalangi mimpi-mimpi besar yang ada. Hari ini secara tidak langsung adik-adik yang menjadi bagian daripada yang ikut berkontribusi memajukan pabrik gula, tentu bayangan saya bahwa akan lahir putra-putri yang kemudian bisa memberikan kontribusi nyata terhadap nilai-nilai kerja yang mungkin dicanangkan daripada PT PN ini sendiri. Saya ingat sekali juga di zaman saya dulu ada pesta giling. Saya nggak tahu apakah masih ada apa enggak ya. Tapi dulu pesta giling itu betul-betul sesuatu yang sangat memorable. Sampai hari ini itu sulit sekali untuk kita lupakan. Kenapa ya? Karena hanya momentum itu yang kemudian kita anggap menjadi hiburan kita di tengah-tengah perkebunan tebu gitu. Tetapi yang saya ingin sampaikan ke adik-adik bahwa momentum itu benar-benar harus kita nikmati. Kenapa? Saya yakin sekali mungkin more than 15% orang-orang yang ada di sini yang mungkin sudah bekerja dan diterima sebagai karyawan staf di pabrik gula PT PN 14 hari ini masih kadang-kadang mungkin masih searching perusahaan apa lagi nih yang buka. Karena ini adalah psikologis. Jadi ini adalah model yang memang ada di kalangan anak muda. Jadi saya kebetulan punya ada 3 unit perusahaan yang kemudian kita jalankan. Sesekali pendekatan persuasif personal, saya kadang-kadang ketemu sama anak, kok kamu masih kepikiran buat cari kerja di tempat lain, kurang apa perusahaan sama kamu gitu-gitu tuh. Dan saya yakin PT PN pun dengan segala keterbatasan adik-adik pasti hari ini masih sering nyari lowongan kerja di mana gitu. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat normatif. Tetapi ada satu hal yang saya kiranya perlu adik-adik ingat, bahwasannya bekerja itu memang harus sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nggak ada satupun kata yang kemudian harus menghalangi ikhtiar kita, nawaitu kita untuk kemudian mencari alasan-alasan tidak bekerja dengan optimal. Sehingga mungkin diskusi saya sore hari ini, saya cuma ingin memberikan sedikit narasi-narasi saya, persepsi-persepsi saya, bagaimana kemudian kita mencintai pekerjaan-pekerjaan kita ini. Bagaimana kemudian kita bisa loyal, bisa komitmen dengan perusahaan kita ini. Saya dengan pengalaman kurang lebih 7 tahun sebelum masuk ke politik pemerintahan, saya melihat bahwa ada satu siklus awal-awal kemudian saya mendirikan perusahaan, itu orang sedih berganti itu. Sedih berganti di tahun pertama, dan ternyata dalam prosesnya, siklusnya saya mempelajari bahwa memang ini menjadi karakter. Ini memang menjadi model yang hari ini muncul disebabkan karena memang perusahaan menawarkan berbagai asumsi yang mungkin lagi-lagi kembali kepada persepsi kita. Jadi sebenarnya yang merasakan kita, yang nikmati kita, yang kemudian mengerjakan itu kita sendiri, sehingga semuanya ada pada kontrol pikiran-pikiran kita. Kadang-kala kita mungkin menganggap, wah terlalu jauh saya harus tinggalkan bapak ibuku, terlalu jauh saya harus tinggalkan anak suami, terlalu jauh saya harus tinggalkan istri. Tetapi di satu sisi sebenarnya banyak orang yang rindu mau menggantikan posisinya teman-teman. Itu saya bisa pastikan. Artinya bahwa ketika ada kesempatan ini, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus all out kemudian bekerja seoptimal mungkin. Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa persoalan pekerjaan itu, persoalan mencintai pekerjaan itu bukan hanya kemudian kita mencintai pekerjaannya, tetapi memang harus mencintai company-nya, harus mencintai perusahaannya. Jadi antara pekerjaan dan perusahaan ini adalah, karena kadang-kala mungkin kita merasa bahwa this is my passion gitu. Bekerja dengan menggunakan laptop, ada di depan layar kaca, mungkin passion kita gitu. Tapi satu sisi kita kadang merasa, waduh, saya tidak terlalu cinta dengan perusahaan ini. Akhirnya terbentur juga tuh emosional kita. Jadi memang antara mencintai perusahaan dengan mencintai pekerjaan ini harus satu paket ada dalam diri kita. Bagaimana kemudian agar itu semua bisa kita dapatkan? Maka tidak ada hal yang kemudian yang mendasar yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik adalah tentang bagaimana memiliki antusiasme yang besar. Di mana-mana saya ingin sampaikan ke adik-adik, orang yang besar hari ini, rata-rata mereka memang punya antusias yang tinggi.
saya kalau pengen cerita sedikit pengalaman saya ke adik-adik, saya anggap adik-adik karena tadi ada 3 atau 4 Pak, saya lihat orang yang pernah di tempat saya dan itu adik-adik saya dulu kemarin di Unhas tuh. Jadi saya melihat bahwa tentang antusiasme ini menjadi poin penilaian penting tuh. Jadi jangan teman-teman atau adik-adik berpikir bahwa kita saja yang kemudian tidak merasa nyaman dengan perusahaan. Sometimes itu kadang-kadang perusahaan mungkin menganggap kenapa saya nggak cari pengganti aja yang lebih baik dari ini. Nah itu kenapa bisa terjadi karena mungkin ada rasa yang mulai menurun, ada antusiasme yang tidak begitu optimal lagi sehingga pengalaman tentang antusiasme ini betul-betul mengajarkan saya ternyata loyalitas tumbuh besarnya perusahaan dan tumbuh besarnya perusahaan itu adalah akumulasi dari tumbuh besarnya diri kita masing-masing di karyawan-karyawan yang ada di dalam. Karena ini adalah manajemen organisasi, ini adalah gabungan otaknya si A, si B, si C, si D sampai menjadi karya, sampai menjadi pikiran yang kemudian mungkin diimplementasikan dalam kebijakan perusahaan itu adalah akumulasi perorangan dan menjadi success story-nya perusahaan ke depan itu sangat sekaitan dengan bagaimana kemudian menjaga sifat dan sikap antusiasme itu. Saya tadi cerita di awal mungkin saya yang notabene Bapak cuma satpam ya di pabrik gula Bonya, ternyata ada rasa antusiasme saya menikmati proses menjadi anaknya security sampai hari ini ditakdirkan ya Allah kasih kesempatan ada saat tergabung di satu grup perusahaan juga, ada perusahaan yang kebetulan perusahaan yang memang isinya semua security. 800 orang semuanya security sama cleaning service. Alhamdulillah tuh hari ini kita juga ikut masuk di Semen Indonesia gitu. Jadi di PLN dan di sejumlah perusahaan yang lainnya. Saya juga tadi ingin cerita tuh ke adik-adik. Jadi tentang narasi menikmati daerah pedesaan. Karena kan saya sebut saja pedesaan karena memang di desa. Saya ingat saya di desa Arasoya, di desa di Caming, Bakungnya kalau saya tidak salah ya, kalau Takalar. Mangara Bombang ya kalau saya tidak salah ingat. Pulau Bangkeng Utara. Pulau Bangkeng Utara. Polut. Nah, ternyata dengan kemudian menikmati ada rasa antusiasme hidup di daerah pedesaan seperti itu membawa pikiran saya untuk nanti saya bikin ini. Sampai satu hari pesta gini saya pikir ini bagaimana mesin bisa berputar. Mungkin saya juga jarang ungkapkan. Jadi HSD solar yang masuk ke pabrik gula itu per hari ini dari perusahaan kami juga gitu. Dan semua itu betul-betul saya dapatkan karena saya merasa bahwa kami pernah ada di sana, habits-nya saya rasakan dan saya menganggap bahwa bentuk kontribusi saya karena mungkin nggak berkesempatan menjadi karyawan PTPN ya seperti itu gitu. Nah saya menganggap itulah yang saya maksud seperti antusiasme bekerja kita. Jadi jangan kemudian dianggap antusiasme berarti datang paling pagi terus pulang paling lama, bukan itu saja. Tapi antusiasme ini bagaimana kemudian pikiran kita salurkan sepenuhnya bagaimana biar perusahaan ini bisa menjadi scale up, perusahaan ini bisa profit. Saya senang mendengar report tahun-tahun terakhir ini PTPN 14 sudah mulai take profit yang cukup bagus tuh. Dan ini suatu kebanggaan lah tersendiri pernah menjadi bagian daripada perusahaan ini. Dulu kan kalau saya ingat saya waktu zaman SMA sedikit-sedikit kan dibilang perusahaan rugi lah segala macam sehingga mungkin masuknya milenial ini menjadi angin segar nih buat PTPN. Amin, artinya harapan saya dengan adanya milenial hari ini mengisi pos-pos karyawan pimpinan di PTPN jangan sampai hanya menjadi reinkarnasi dari orang-orang tua yang pernah ada gitu. Kenapa saya bilang jangan sampai menjadi reinkarnasi? Karena tadi dibahas sama Pak Andita ya. Pak Andita saya tadi sampaikan bahwa hari ini sudah ada Internet of Things, hari ini ada server security. Namun inilah semua bagian-bagian penting yang kemudian harus dimiliki oleh kita yang milenial. Yang kedua, selain daripada kata kunci terkait dengan antusiasme ini, di dalamnya sebisa mungkin teman-teman do the best. Pokoknya apapun yang teman-teman dapat amanah, lakukan dengan sangat baik. Dimanapun itu. Saya tahu persis bahwa di setiap PTPN yang ada itu tidak hanya tentang operasi di masa giling saja. Di luar masa giling itu ada lingkungan, ada orang-orang sekitar yang harus teman-teman jaga. Karena kenapa? Saya selalu berprinsip bahwa PTPN ini sebenarnya hadir dengan konsep pemberdayaan. Negara menurunkan pabrik gula, negara menurunkan PTPN perkebunan itu tujuannya adalah pemberdayaan. Sehingga dipastikan bahwa teman-teman tidak hanya berpikir tentang orientasi perusahaan profit semata-mata, tetapi ada orang di lingkungan yang harus kita jaga. Itulah yang saya maksud sebagai do the best. Saya hanya ingin menitipkan, di sekitar pabrik itu masih banyak orang-orang yang mungkin hari ini akses belajarnya susah.
teman-teman yang pernah hidup di kota jangan sampai tidak melakukan hal lebih. Jadi hal lebih yang saya maksudkan itu kalau di pabrik gula Bone, seingat saya nggak tahu apakah di sini ada yang dapatkan apa tidak, ada namanya Ikatan Keluarga Remaja Masjid Makmur. Itu kalau seingat saya tuh. Dulu bentuk implementasi saya ingat sekali beberapa karyawan-karyawan pimpinan tinggi kalau ada kegiatan mereka sangat suportif tuh dengan hal-hal seperti itu. Jadi maksud saya adalah biar tidak terlalu bosan hidup di desa gitu ya. Coba dimanfaatkan tuh fasilitas-fasilitas yang ada. Coba diberdayakan hal-hal yang lebih ada lapangan segala macam. Meskipun saya kadang-kadang sedih juga. Terakhir saya pulang ke Arasoe tahun lalu, saya lihat lapangan tenis yang kalau bahasa saya ada dulu istilahnya makacong. Makacong itu pergi pungut-pungut bola tenis tuh. Saya lihat kok lapangan bola tenis ini tidak lagi difungsikan. Dulu saya ingat saya dulu kalau kita kerja, kalau orang-orang pada kerja di lapangan bola itu sore orang kumpul semua tuh putra-putri karyawan segala macam, banyaklah aktiviti. Jadi kalau diingat-ingat ya maksud saya hal-hal itu hari ini mulai terkikis dari memori-memorinya mungkin anak-anak di masa mendatang nantinya, sehingga bayangan saya bahwa tentang antusiasme tentang Be The Best ini adalah adding value yang kemudian teman-teman lakukan di luar daripada job desk yang mungkin diberikan. Berikutnya, ini penting sekali juga ini yang ketiga. Lihat sisi positif. Kadangkala alasan kita mencari pekerjaan baru ya karena kita merasa, aduh kok kenapa Pak bosku begini ya? Kenapa Pak ini begini? Selalu ada reason seperti itu tuh. Dan saya mengalami sendiri kadangkala kita buat grup hanya buat gosipin pimpinan-pimpinan kita tuh. Saya yakin adik-adik juga lakukan itu. Artinya kadangkala mungkin mau ngomong langsung nggak enak, takut ditegur segala macam, akhirnya mungkin bikin grup 1, 2, 3, 4 orang isinya sesama milenial, terus di tempat itulah mungkin ngegosipin, aduh kenapa Pak ini kok susah banget diberitahu, aduh kenapa kok kebijakan kita tentang usulan-usulan ini nggak mau diterima gitu. Maksud saya adalah ada harus paham bahwa ada nilai-nilai positif yang harus kita bawa dalam keseharian kita. Jadi tidak hanya tentang pekerjaan saja, tidak hanya tentang environment dan habits tadi yang saya maksud, tetapi melakukan semua itu betul-betul harus diiringi dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi saya mempelajari bahwa banyak kemudian perusahaan itu tutup, banyak kemudian orang-orang karyawan-karyawan meninggalkan pekerjaannya karena adanya pikiran-pikiran yang nggak bagus, adanya zuzon yang terlalu banyak, dan kadangkala mungkin tidak masuk kepada komunikasi yang harusnya bisa dijalin. Saya percaya betul bahwa tidak ada anak buah yang mau lihat bosnya susah dan tidak ada juga bos yang mau melihat anak buahnya begitu aja terus. Kenapa? Karena lagi-lagi tentang capaian indikator kerja gitu. Sehingga saya membayangkan bahwa ketika semua diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, semua diisi dengan cara-cara yang bijak, maka tentu kolaborasi dalam perusahaan itu pasti tidak akan mengecewakan hasilnya. Nah, berikutnya saya harus sampaikan juga bahwa hari ini perusahaan itu menuntut banyak hal. Jadi bukan tentang misalnya teman-teman dari agroteknologi sehingga kemampuannya hanya sebatas tentang agroteknologi, tetapi harus out of expectation gitu. Rata-rata orang yang cepat tumbuh, orang yang besar, orang yang kemudian melakukan akselerasi dengan sangat cepat dan tepat, biasanya memang karena punya skill-skill kerja yang barangkali tidak dimiliki oleh teman-teman yang mungkin sebidang dengan mereka. Saya kurang tahu persis apakah misalnya kemampuan bahasa di PTPN hari ini menjadi indikator kerja, tetapi bayangan saya bahwa hari ini teman-teman ada di sana, saya menitik beratkan juga gimana kemudian kesejahteraan anak-anak yang ada di sana yang mungkin bapak ibunya hanya bekerja sebagai karyawan biasa, hanya bekerja sebagai buruh mungkin. Saya membayangkan kalau kemudian karyawan pimpinan atau staf-staf pimpinan ini mengisi pos-pos dengan ekspektasi kerja yang lebih, yang saya maksudkan adalah mungkin tentang skill bahasa yang kemudian ditularkan. Karena saya merasakan betul hal itu ketika saya masih berada di lingkungan pabrik gula Bone gitu. Nah, hal yang lainnya adalah jangan pernah berhenti buat belajar. Saya ingat saya juga ada karir di PTPN. Saya ingat saya juga teman-teman pasti tidak akan mungkin juga ada di sana terus, tidak akan mungkin juga di desa terus. Sometimes mungkin teman-teman bakal ada di direksi. Kalau saya tidak salah direksinya di Urip Sumoharjo ya. Mungkin teman-teman nantinya akan mengisi pos-pos yang ada di sana.
Dan ya tidak untuk kemungkinan juga barangkali ada di antara teman-teman, saya tidak tahu apakah melanggar atau tidak, tapi saya rasa kalaupun family keluarga yang lain melakukan di sektor-sektor bisnis mungkin itu kan hal yang sangat bisa sekali kita lakukan. Jadi betul-betul memanfaatkan 24 jam yang kita miliki terkait dengan hal yang apa yang kita bisa optimalisasi. Dan terakhir dari saya bahwa hari ini teman-teman sudah di sana, enjoying the process, nikmati, lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan saya meyakini betul satu hari pasti Anda akan cerita ke anak-anaknya, wah kita telah menjadi orang yang ikut memberikan kontribusi besar ke perusahaan sampai perusahaan ini tumbuh besar seperti hari ini. Saya membayangkan satu hal bahwa dengan segala keterbatasan mungkin yang Bapak yang saat itu almarhum hanya bekerja sebagai satpam, toh alhamdulillah anaknya semuanya sarjana, toh alhamdulillah hari ini anaknya salah satunya menjadi pemangku kebijakan di Republik ini. Anaknya hari ini bahkan seingat saya ada kawan saya yang hari ini menjadi perwira Polri, perwira tinggi TNI. Menurut saya itu tidak lepas daripada peran-peran kedisiplinan yang ada di lingkungan pabrik gula Bone. Sehingga jangan sesekali membenci pabrik gula, jangan sesekali membenci pabrik gula, jangan sekali membenci pabrik gula usaha PTPN. Itu yang saya mau sampaikan, karena jangan sampai rasa benci itu kemudian membuat kita tidak lagi bekerja sesuai dengan fitrahnya, ya. Itu mungkin jadi pengantar saya lebih senang nanti ada diskusi tanya jawab mungkin seputar pengalaman atau apapun itu. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tabe, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan mungkin lebih interaktif. Cuman ini mungkin perdana buat kami untuk menginisiasi ini. Saya yakin milenial ini, teman-teman milenial akan lebih kreatif lah dalam mendesain pertemuan-pertemuan seperti ini selanjutnya. Mungkin tabe Pak Ismail, mungkin kita kasih satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab kalau masih memang ada kita siapkan. Saya tidak tahu persis, tapi ini kalau bisa sih permintaan si ke panitia kalau bisa 3 nih mewakili masing-masing unit kerja PTPN di pabrik gula Bone, Takalar dan pabrik gula Takalar dan Caming. Pertanyaan saya sangat sekaitan dengan lingkungan di sana, dan saya mau menguji apakah teman-teman betul-betul mencintai pabrik gula atau tidak. Berarti teman-teman kalau mencintai akan tahu jawabannya. Pertama, pertanyaannya, sebutkan nama masjid yang ada di dalam lingkungan masing-masing pabrik gula. Jadi masjid di pabrik gula Takalar itu ada, masjid pabrik gula Caming ada, pabrik gula Takalar ada. Disebutkan yang keduanya adalah disebutkan SD yang ada di sana tuh. Karena ada juga SD di dalam lingkungan pabrik gula. Jadi saya minta disebutkan 2 saja. Kalau teman-teman tahu berarti Anda udah keliling tuh lihat semuanya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Itu jadi silakan yang peserta menjawab cepat. Ada 2 pertanyaan beliau. 1 nama masjid di PG Bone Caming Takalar, kedua kemudian nama SD-nya. Kalau yang mungkin yang senior-senior sudah lama, sebaiknya tidak usah menjawab, karena saya yakin anaknya juga sudah sekolah di situ. Oke, terima kasih Pak Ismail. Insyaallah lain waktu silakan teman-teman yang peserta untuk menjawabnya di kolom chat. Jadi jelas tadi pertanyaannya nama SD, kemudian nama masjid yang ada di pabrik gula Bone, Caming, dan Takalar. Insyaallah kalau saya bisa menjawab sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan yang terakhir, ini dari Bu Novianti Pratiwi. Alhamdulillah beliau seorang psikolog. Tentunya mungkin banyaklah berbagi tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana bersikap, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin Bu Novi. Silakan, Tabet. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan hari ini. Jadi tadi beberapa waktu lalu Pak Wardi menghubungi saya untuk membawa materi terkait untuk para milenial ini gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen ya Pak ya. Iya, silakan. Iya, saya share screen dulu sebentar. Nah, sebenarnya yang saya bawakan ini terkait dengan sedikit tadi terbahas sama Pak Ismail terkait dengan bagaimana kita mencintai pekerjaan kita, gitu. How to self love at work, gitu. Jadi bagaimana caranya kita merasa feel empowered by practicing self love at work.
Karena tema kali ini terkait dengan bagaimana kita membangun, menjaga semangat kerja, mewujudkan kerja ibadah itu sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan membangun, menjaga, mewujudkan itu kan sebenarnya dalam bentuk adalah aktivitas aktif bekerja gitu. Di mana aktivitas aktif bekerja itu kita butuh yang namanya energi, gitu. Kita butuh yang namanya power gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mampu berdaya gitu? Ada langkah-langkah yang biasanya kita lakukan supaya kita bisa mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Misalnya kita sudah memutuskan untuk berkarir di perusahaan ini, kemudian bagaimana caranya kita mencintai, mulai dari mencintai diri kita, kemudian kita bisa mencintai pekerjaan kita. Gitu. Saya akan bahas dulu terkait dengan self love. Jadi kalau gambarannya sedikit kayak gini, saya mengambil tema ini sebenarnya berasal dari seperti ini. Saya selalu bertanya, bapak saya itu kurang lebih kayak gini, 18 tahun di pabrik gula Takalar, kemudian 10 tahun di pabrik gula Caming, kemudian 3 tahun terakhir akhirnya pensiun di pabrik gula Takalar gitu. Jadi saya melihat sebagian besar hidupnya beliau itu adalah di pabrik gula gitu. Kemudian apa yang saya rasa apa sih yang membuat beliau ini betul-betul bertahan di situ. Kemudian yang saya lihat, oke, ini adalah self love gitu. Self love di tempat kerja. Lalu saya kemudian menarik apa sih yang membuat orang itu menjadi mampu bertahan bertahun-tahun di satu tempat, kemudian berkarir di tempat itu. Nah, itu adalah di self love. Gitu. Ini sedikit apalagi namanya sensitif bagi saya ketika bicara terkait dengan self love. Nah, kalau kita bicara terkait dengan love itu sendiri ya, kalau self itu kan kita bicara terkait dengan self atau diri kita sendiri. Lalu love itu kita bisa kalau kita bicara terkait dengan love itu kita akan bicara terkait dengan adanya intimacy, adanya komitmen, adanya passionate itu sendiri gitu. Intimacy itu apa sih? Jadi intimacy itu kayak perasaan terkait terikat, lekat gitu, perasaan dekat. Jadi itu yang kita tunjukkan ketika kita cinta. Lalu adanya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu seperti kita akan bicara terkait dengan bagaimana keputusan kita untuk saling menjaga. Kita akan tetap berada di satu tempat atau bahkan seseorang ketika itu kita love-nya kepada si individu gitu. Kemudian bagaimana caranya kita membuat keputusan. Lalu berbicara terkait dengan passionate, kita akan bicara terkait dengan bagaimana hasrat, itu bagaimana dorongan kuat, bagaimana untuk dorongan bertumbuh. Nah, itu ketika kita bicara terkait dengan love, maka akan ada yang namanya intimacy, komitmen, passionate. Nah, komponen cinta ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan individu, dengan orang, ataupun dengan pekerjaan gitu. Misalnya ketika kita apalagi namanya cinta pada pekerjaan kita, maka kita akan menunjukkan intimacy gitu. Kita akan selalu datang setiap hari gitu, ke kantor misalnya, karena kita ingin merasa dekat, kita ingin merasa lekat gitu. Komitmen setiap keputusan yang kita ambil itu betul-betul kita pikirkan dampaknya ke depan seperti apa gitu. Passionate, adanya dorongan untuk bertumbuh gitu. Lalu mencari hal-hal yang bisa membuat potensi itu terus bertumbuh gitu. Gak cukup dengan diam aja, oke saya sudah ada di posisi ini ya udah deh gitu, saya mengerjakan pekerjaan itu sudah sebatas itu gitu. Tapi ketika kita bicara terkait dengan love, cinta, maka kita akan menunjukkan adanya intimacy, komitmen, dan passionate itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa artikan, jadi apa sih itu self love at work? Jadi cinta di tempat kerja itu, kita self love di tempat kerja itu adalah bagaimana caranya kita menjaga, kita menyayangi, kita bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik kita dalam pekerjaan. Gitu. Jadi ketika kita bicara terkait dengan self love, maka kita akan membuat diri kita itu, kita akan mencari versi terbaik di diri kita. Misalnya kayak gini, saya nggak bisa deh untuk berkarir lebih tinggi gitu. Misalnya saya kurang percaya diri, saya itu mental tempe, mental kerupuk misalnya. Nah, sebenarnya mental tempe dan mental kerupuk itu kalau dikasih sambal sama kecap tuh enak juga sebenarnya untuk dimakan gitu. Tinggal kita mencari versi terbaik kita dalam bekerja itu seperti apa formulasinya gitu. Misalnya tadi Pak Ismail udah cerita. Jadi ini juga pengalaman saya ketika saya kecil, saya udah tahu di pabrik gula, kebetulan di pabrik orang saya nggak pernah ke sana, pabrik gula Caming sama pabrik gula Takalar itu saya besar di situ. Saya tahu kondisinya memang jauh dari perkotaan gitu, tapi bagaimana para karyawan di situ bisa saling menunjukkan rasa cintanya dia di tempat dia bekerja gitu. Dia menunjukkan versi terbaiknya dia dalam bekerja sekalipun di segala keterbatasan misalnya yang dimiliki. Gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara terkait dengan self love, maka ada yang namanya proses untuk bertumbuh. Gitu. Proses bertumbuh itu seperti apa? Dimulai dari apa? Dimulai dari freedom. Gitu.
gitu, kebebasan kita. Jadi kita bebas. Misalnya untuk yang sudah bekerja menjadi staf di sana, gitu. Pikirkanlah bahwa untuk sekarang 5 tahun, 10 tahun, ataupun 2-3 tahun ke depan kita mau jadi apa? Kita mau ada di posisi apa? Gitu. Itu dulu yang harus kita tahu. Kita mau ada di posisi apa? Misalnya saya mau ada di level tertentu, gitu. Oke, misalnya bagi anak karyawan yang belum bekerja, misalnya masih mahasiswa, freedom-nya nanti saya mau berkarir di perusahaan apa, itu termasuk juga di freedom dulu. Kita pengen mau jadi apa sih, terlepas dari kita sebenarnya apa yang kita miliki gitu. Ketika kita sudah freedom, kita mau tentukan kita mau jadi apa, lalu proses selanjutnya adalah di proses awareness gitu. Kita sadari apa yang kita sadari adalah strength, kekuatan kita apa yang kita miliki gitu. Kekurangannya kita apa gitu. Experience, pengalaman yang kita miliki, pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan misalnya seperti apa? Ketika saya pernah berprestasi pada bidang apa gitu. Kemudian kegagalan saya pernah gagal, kemudian saya susah untuk move on, saya susah untuk bangkit itu pada situasi yang seperti apa. Nah, itu adalah experience. Itu adalah pengalaman yang membentuk kita seperti sekarang. Lalu ada yang namanya boundaries. Kita pahami batas kita seperti apa sih? Limit kita dalam bekerja seperti apa? Itu. Batas-batas ini apakah memang sudah mentok atau masih bisa diadaptasi yang lain, dirubah gitu ya. Ya itu sama halnya kayak tadi saya setuju dengan Pak Andita bilang bahwa COVID ini sangat merubah kita gitu. Sangat merubah kita. Jadi boundaries-nya dulu kita nggak mampu melakukan apa, kemudian dengan COVID ini kita dituntut untuk mampu untuk beradaptasi gitu. Nah, kemudian kita pahami juga tuh need-nya kita, kebutuhannya kita apa nih. Nah, ketika kita sudah aware di situ, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah do action. Gitu. Kita do action. Mana yang mau ditumbuhkan gitu. Bagian mana yang mau ditumbuhkan? Apalagi namanya aspek yang mana yang mau saya tumbuhkan? Misalnya kalau saya punya kekurangan nih, kekurangan saya ini apakah masih bisa saya adaptasi atau saya bisa optimalkan lagi sehingga menjadi lebih bagus gitu. Atau misalnya kita memilih mana yang fit dengan pekerjaan saya, mana yang fit in dengan pekerjaan saya. Misalnya pekerjaan saya menuntut saya untuk mampu berkomunikasi misalnya dengan lancar atau apalagi namanya ya mampu untuk menghadapi kemampuan komunikasi yang oke dan segala macam. Nah, itu yang perlu untuk dikembangkan. Bagian mana nih dari diri saya yang mau untuk dikembangkan. Nah, setelah kita memilih action mana tuh bagian pekerjaan mana yang bisa fit in dengan aspek yang mau saya kembangkan. Nah, kemudian barulah kita ya luarannya menjadi self improvement itu gitu. Kita mampu bertumbuh secara penuh dan utuh gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk teman-teman para millennials ini akhirnya misalnya saya mau ikut workshop, saya mau ikut training tertentu bukan karena diminta oleh atasan, kamu ikut ini dong gitu. Tapi karena kebutuhan dari self dirinya, karena memang mau bertumbuh gitu. Karena menyayangi dirinya sendiri, maka kompetensinya tidak mau sampai di situ, mau terus bertumbuh. Bertumbuhnya dengan cara apa? Dengan continuous learning, dengan belajar berbagai macam. Nah, COVID ini kita akhirnya bisa belajar webinar dari manapun tanpa harus meninggalkan tempat kita, tanpa perlu kita bayar untuk tiket pesawat misalnya. Nah, itu tempat kita untuk self improvement gitu. Jadi misalnya para millennials yang sekarang ini mau tahu nih, saya kekurangannya di mana nih. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri sehingga akhirnya dia diminta untuk kamu ikut training tertentu ya, kamu ikut workshop itu bukan karena perasaan terpaksa, tapi karena memang dirinya membutuhkan itu untuk bertumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang aspek-aspek apa sih sebenarnya yang bisa membangun kita untuk self love gitu? Apa yang membuat kita untuk bisa mencintai diri sendiri? Jadi kalau mencintai diri sendiri itu bukan berarti bahwa kita selfish ya, kita egois, bukan seperti itu sebenarnya. Di dalam self love itu sebenarnya aspeknya yang pertama itu adalah self awareness-nya kita gitu. Ada yang namanya self awareness. Self awareness itu apa? Kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Proses berpikir yang seperti apa yang dimaksud? Proses berpikir itu adalah bagaimana pikiran akan menentukan emosi dan tindakan kita. Nah, itu sebenarnya psikologis banget gitu. Misalnya kayak apa? Ketika kita negative thinking ya, kita negative thinking, emosi kita juga akan cenderung negatif, gitu. Ketika emosi kita negatif, perilaku yang kita tunjukkan ke orang lain juga akan negatif. Misalnya, diminta untuk mengerjakan sesuatu nih,
Tapi dia bilang, aduh, ini kok bos ini main perintah aja ya, gitu misalnya. Kemudian emosinya kan jadi negatif tuh, jadi jengkel, jadi marah, gitu. Tindakan yang dia lakukan juga biasanya akan cenderung negatif. Misalnya dengan apa? Dengan memperlambat proses pekerjaannya, gitu. Atau bahkan menghindar, gitu. Kalau misalnya ada yang atasan yang biasanya senang untuk kasih tugas gitu, dia udah menjauh duluan. Nah, seperti itu. Jadi proses berpikir itu sangat menentukan bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi emosi kita dan akan mempengaruhi perilaku kita kepada orang lain, gitu. Nah, itu yang disebut sebagai self awareness. Tipsnya gitu ya. Jadi ini biasanya saya lakukan di ruang praktek saya untuk orang-orang yang mudah sekali emosian gitu, mudah emosi negatif gitu. Jadi saya minta dia untuk buat journaling gitu, jadi buat catatan untuk menuliskan pikiran, emosi dan tindakan. Akhirnya nanti dia berpikir, "Oh kok saya mudah emosian?" Nah, atau misalnya kayak gini deh, karena stres di kerjaan kemudian berdampak sama keluarga gitu, misalnya jadi uring-uringan sama pasangan, jadi uring-uringan sama anak misalnya. Nah, kemudian saya biasanya minta dia untuk bikin catatan gitu. Kira-kira apa yang membuat kamu emosi gitu? Oh, ternyata hal yang seperti ini. Oh, ternyata saya lelah yang membuat saya emosi. Seperti itu. Jadi perlu untuk self awareness dulu supaya kita benar-benar bisa mampu untuk melakukan self love. Lalu misalnya yang kedua adalah self esteem. Nah, dalam self esteem ini adalah individu merasa puas dan nyaman dengan siapa ia sebenarnya, di mana ia berada, hingga hal-hal yang dimilikinya. Nah, ini self esteem ini sebenarnya tipsnya adalah kita mulai melakukan hal-hal yang ibaratnya estimable atau terhormat gitu. Misalnya kayak gimana tuh yang kita lakukan hal-hal yang terhormat. Jadi kita bisa mengkaitkan value yang kita miliki untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya value yang kita miliki adalah menyelesaikan pekerjaan adalah tanggung jawab. Itu adalah value yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bekerja, kita menunjukkan value kita dengan menyelesaikan pekerjaan itu hingga tuntas, gitu. Atau misalnya value kita adalah motivasi kerja ibadah, gitu. Jadi apapun yang saya kerjakan, ini adalah tujuannya untuk mencari pahala, untuk mencari rezeki untuk keluarga saya. Nah, itu adalah self esteem. Jadi kita boleh start pada hal-hal yang mempengaruhi value kita. Itu bisa membuat self esteem kita atau harga diri kita itu bisa lebih meningkat. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan self love pada pekerjaan kita. Selanjutnya adalah yang disebut sebagai self worth gitu. Self worth itu hampir mirip dengan self esteem sebenarnya. Cuman di sini kita benar-benar menyadari bahwa diri kita, self kita itu berharga terlepas dari pencapaian atau kualitas yang kita miliki gitu. Selalu banyak sekali orang yang merasa tidak puas berada di posisi ini misalnya gitu ya. Nah, itu kemungkinan memang self worth-nya itu masih sedikit bermasalah gitu. Kemudian seseorang tidak perlu memenuhi kriteria manapun untuk melakukan suatu hal tertentu untuk merasa berharga. Jadi ibaratnya apa? Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan supaya mendapatkan pujian dari orang lain gitu. Jadi ketika kita self love, kita akan melakukan itu secara sadar. Saya mau berkembang karena itu kebutuhan saya, bukan karena diperintah oleh orang lain. Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan self worth? Itu tipsnya adalah kita mengetahui diri kita itu dengan baik. Caranya dengan apa? Paling mudahnya itu sering sekali saya minta untuk beberapa klien saya adalah untuk kita tahu kekuatan kita ada di mana sih, gitu. Kelemahan kita ada di mana, gitu. Kemudian pengalaman yang tidak menyenangkan kita itu apa, gitu. Atau pengalaman-pengalaman yang membuat kita itu down itu seperti apa. Nah, itu adalah cara untuk kita betul-betul menyadari bahwa diri kita itu berharga, gitu. Diri kita itu berharga. Kemudian yang keempat adalah self care. Gitu. Self care itu adalah tindakan yang dilakukan individu untuk menjaga kesehatan dirinya. Apapun yang bisa dilakukan mulai dari berolahraga gitu, itu adalah salah satu bentuk self care, makan makanan yang sehat gitu, ataupun melakukan me time gitu. Kenapa gitu? Karena orang yang ibaratnya tangki cintanya itu nggak full, dia nggak akan bisa mencintai hal lain atau orang lain gitu. Jadi ketika dia tangki cintanya nggak penuh, dia nggak akan bisa mencintai pekerjaannya. Sehingga apa? Sehingga dia perlu untuk memenuhi tangki cintanya, self love-nya dulu untuk bisa mencintai pekerjaannya. Gitu. Sehingga itu penting karena apa? Karena untuk mewujudkan motivasi gitu, untuk bisa berkarir itu kan butuh energi gitu. Nah, yang saya bilang tadi di awal, energi itu akan ada kalau kita mampu untuk bergerak. Nah, kalau kita
tangkinya aja itu untuk diri kita kurang, bagaimana caranya kita bisa mencintai pekerjaan kita. So, apa yang kita lakukan sekarang, kita belajar untuk self love dulu, kemudian, ketika kita sudah self love, pasti kita akan bisa mencintai pekerjaan kita, gitu. Kita akan bisa mencintai pekerjaan kita. Misalnya tuntutannya banyak, itu kita akan bisa mampu untuk meregulasi itu dengan baik gitu. Jadi ketika kita lelah misalnya, selelah apa sih kita 0 sampai 10 gitu, kita selelah apa gitu. Kemudian urgensinya seperti apa? Urgent nggak pekerjaan ini untuk diselesaikan 0 sampai 10? Nah, kira-kira urgennya tinggi, kemudian kelelahan kita misalnya di 2, nah apakah kita masih bisa istirahat? Sepertinya saya tuh tahan dulu deh istirahatnya, saya kerjakan dulu pekerjaan kita. Nah, itu orang udah self love seperti itu, dia udah sadar, saya lelah, tapi pekerjaan saya menuntut untuk selesai. Nah, ketika dikasih prioritas seperti itu, kemudian akhirnya dia bisa memilih. Atau misalnya dia sudah sangat lelah sekali, gitu. Di 9 dia lelahnya, kemudian dia urgensi pekerjaannya juga tinggi. Nah, kira-kira bisa dilakukan dengan self awareness itu, gitu. Pikirkan, coba komunikasi sama diri, apa sih yang membuat kamu lelah, apa sih yang membuat kamu jengkel gitu. Kira-kira apa yang membuat dirimu itu menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih rileks misalnya dengan self care misalnya, oke saya boleh apa lagi namanya? Saya boleh me time dulu sebentar dengan minum kopi misalnya, dengan minum teh. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari self care itu sendiri. Nah, sebenarnya punya saya simpel banget, singkat banget sebenarnya, yang mau juga saya sampaikan ini, sebenarnya don't be busy, just be produktif gitu ya, karena itu adalah hal yang berbeda. Jadi pesan dari saya sebenarnya adalah, saya pengen bilang pada para milenial, selamat bertumbuh dan berkembang, menjadi versi yang terbaik dalam bekerja. Karena setiap orang itu punya versinya tersendiri untuk bekerja dan menunjukkan yang terbaik. Seperti itu, dari saya singkat, kalau misalnya ada mau ditanyakan nanti silahkan dalam bentuk interaktif, mohon, maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan memang, terkait dengan profesi saya, terkait dengan aspek psikologisnya gitu. Kalau yang lain juga mungkin memang di bidangnya masing-masing, kalau saya memang lebih fokus pada self dirinya sendiri gitu, bagaimana untuk bertumbuh berkembang menjadi versi yang terbaik, apa yang bisa dilakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Novianti Pratiwi. Alhamdulillah 3 pembicara sudah sharing kepada kita sekalian. Tentunya insya Allah bermanfaat buat kita dan tentunya ini menjadi ajang silaturahmi juga. Kedepannya tentunya kita akan kami harap dari teman-teman milenial ya yang membuat inisiasi sharing seperti ini yang lebih nyantai, lebih interaktif, tapi tentunya tidak meninggalkan tujuan daripada kita bersilaturahmi pada sore hari ini. Dan tadi saya alhamdulillah dengar me time, ini juga mungkin me time ini yang bagi kita yang mungkin kurang, family time aja mungkin kurang, apalagi me time. Nah, ini kenapa kami juga tetap di hari Jumat ini, karena kami tahu kesibukan dari pembicara, teman-teman sekalian, ada yang mungkin memang di kantor direksi khususnya tidak aktivitasnya sampai hari Jumat, kami tetap menjaga agar family time, me time-nya tetap terjaga. Pak Farisal Muhammad, penulis buku judul Sekali Hidup Sepenuh Hati ini, sebetulnya ingin sekali bergabung, cuman beliau mintanya Sabtu. Saya diskusi, saya bilang Sabtu nanti lain kali lagi kita adakan lagi, yang pada hari Jumat beliau berkesempatan karena terkait family time itu, apalagi me time. Belum ada mungkin teman-teman yang menyempatkan me time. Walau-walau. Boleh sebenarnya dalam family time udah include, me time sebenarnya Pak, bisa banget Oh iya gitu sebenarnya. ya. Iya, saya pikir khusus gitu. Ya, mungkin dari Bu Novi ada silakan satu pertanyaan yang tentunya akan dijawab di kolom chat. Aturannya jelas, nanti insya Allah kalau misalnya kurang bagus pada kesempatan ini, nanti pada kesempatan lain kita ubah. Intinya bahwa siapa yang 3 tercepat pertama itu dinilai oleh pembicara yang paling tepat. Jadi walaupun mungkin yang di bawah yang di pertanyaan tadi Pak Ismail banyak yang jawab, tapi kan sudah ada 10, pasti lihat jawaban di atasnya. Jadi 3 pertanyaan jawaban tercepat itu akan dipilih oleh pembicara mana yang paling akurat. Ya, kami kembalikan ke pembicara. Silakan Bu Novi, mungkin ada satu pertanyaan buat peserta. Oh, siap. Jadi pertanyaan saya tadi, simpel aja, 4 aspek, untuk bisa membangun self love itu apa saja? Silakan disebutkan aja. Bisa diulang?
Oke, 4 aspek yang membangun self love. Oh iya, iya. Iya. Makasih. Iya. Terus kemudian di kolom chat ini ada pertanyaan dari Nurul Mukhlisa. Ini sebetulnya kami sudah buka unmute-nya untuk peserta ini karena sesi terakhir. Silakan bisa langsung kalau mau interaktif. Pertanyaannya jika atau Nurul Mukhlisa mau langsung bertanya langsung silakan atau kami bacakan aja ya. Jika kita berada dalam toxic environment, ada 2 hal yang selalu menjadi pertimbangan. 1, ketika meninggalkannya. 2, tetap di sana karena itu sesuatu yang challenging dan terus berpikir positif untuk mengasah diri kita. Manakah yang dikatakan self love? Pertanyaan kedua, apakah sebenarnya toxic environment itu benar-benar ada atau hanya definisi dibuat oleh pikiran kita? Pikiran sendiri. Terima kasih itu. Oke, baik. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi ketika kita punya toxic environment, itu seperti apa? Jadi ketika kita bicara terkait dengan dunia kerja, itu banyak banget variabel yang nggak bisa kita kontrol. Termasuk apa yang dikatakan oleh orang lain terkait dengan kinerja kita, gitu. Menurut kita, kita udah bekerja dengan maksimal, tapi masih ada tetap aja nyinyirin misalnya, diceritain dan segala macam. Kalau saya fokuskan pada adalah apa yang masih bisa kita kontrol. Misalnya, apakah kita bisa mengontrol apa yang orang lain mau bicara terkait dengan kita? Kan tidak bisa. Gitu. Sehingga apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Diri kita apa yang bisa kita kontrol mulai dari mind kita, pikiran kita, itu yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi mulailah untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol terkait dengan pikiran kita. Misalnya dia bilang, dia kok kerjanya kayak gitu ya, gitu. Di pikiran kita masih bisa mengubah itu gitu. Bilang aja di pikiran kita, sampaikan pada self talk pada diri sendiri bahwa dia nggak tahu proses yang saya lakukan. Dia nggak tahu apa yang sudah saya berikan pada perusahaan ini gitu. Jadi fokuskan pada apa yang masih bisa kita kontrol, bukan pada lingkungan itu gitu. Karena apa? Karena lingkungan memang yang terlalu toksik itu kita sulit untuk menerima gitu. Kita sulit untuk menerima walaupun memang akan mengganggu emosi kita. Makanya penting sekali untuk mulai kita ubah dari self awareness tadi itu. Kita mulai dari pikiran kita gitu. Bagaimana kita menilai apa yang dikatakan oleh orang lain itu. Oke. Dia bilang kayak gitu mungkin karena dia nggak paham apa yang sudah saya kerjakan gitu. Atau misalnya ya seperti itu modelnya. Jadi apa yang bagaimana kita merubah penilaian itu kepada orang lain gitu. Karena sebenarnya apa, kalau di psikologi itu kita sudah selalu bilang stimulus itu, stresor itu sebenarnya sifatnya adalah netral gitu. Jadi kita dikasih tugas banyak, apalagi namanya tuntutan pekerjaan dan segala macam, itu stimulus itu ibaratnya netral. Yang menjadi dia negatif atau positif itu adalah bagaimana penilaian kita. Itu yang menjadi berbeda. Kenapa akhirnya ada orang yang diberikan tugas banyak, dia santai-santai aja gitu. Ada orang yang eh, apa yang diberikan pekerjaan yang sedikit, itu dia merasa berat banget gitu. Karena tergantung bagaimana dia menilai gitu. Menarik, pernah saya temui bahwa ada satu karyawan yang dia bilang bahwa saya mengerjakan pekerjaan 2 level di atas saya. Atasan saya mengerjakan tugas atasan saya gitu. Terus yang dia pikirkan adalah saya bukan diperintah, tapi ini adalah kesempatan saya untuk belajar di waktu yang lebih cepat. Nah, itu proses berpikir itu yang kemudian dia nilai sehingga ketika dia melakukan tugasnya atasan itu, walaupun sebenarnya secara job desk dia tidak mengerjakan, tapi dia bilang kayak gini, setidaknya saya sudah belajar, saya sudah tahu latihan untuk melakukan peran itu sebagai atasan itu gitu. Jadi dia menilainya seperti itu. Jadi ketika dia diminta untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, dia tidak merasa bahwa, "Oh, saya sangat terbebani nih," gitu. Jadi semuanya kembali pada bagaimana, dia menilai situasi yang dia hadapi, seperti itu. Kemudian kalau pertanyaan kedua, apakah toxic environment itu ada? Ya sebenarnya memang ada gitu. Toxic environment seperti apa? Yaitu yang kondisi-kondisi yang bisa merusak produktivitas kita gitu, membuat kita jadi tidak semangat. Nah, itu ada sebenarnya. Karena yang namanya toxic itu pasti ada, toxic parenting juga ada sebenarnya gitu ya. Cuman bagaimana kita menilai, bagaimana sudut pandang kita menilai dari situasi yang ada, seperti itu. Jadi fokus pada apa yang masih bisa kita kontrol. Itu akan mengurangi beban-beban yang kita rasakan, seperti itu. Terima kasih Bu Novi.
Silakan pembicara, mungkin kalau belum mau nyampaikan di kolom chat ya siapa yang menang di private chat saja. Silakan, mungkin kalau mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta. Ini sudah kami buka semua untuk bisa unmute. Kalau ada yang mau ditanya langsung, tentunya kesempatan ini tidak terbatas pada hari ini. Tentunya kami hanya menginisiasi, semoga teman-teman milenial termotivasi untuk justru mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga bukan saja dari kita karyawan, bahkan kemarin pun kami sampaikan kalau ada putra-putri karyawan atau keluarga yang mau ikut, itu lebih bagus lagi sebagai ajang silaturahmi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Atau sudah ada yang bisa ditetapkan? Kalau tidak ada, nanti di private chat saja, silakan dipilih siapa yang menurut masing-masing pembicara yang tepat di kolom chat itu jawabannya dari 3 pertanyaan penjawab tercepat. Tentunya kami akan tetap komitmen untuk memberikan hadiah lah. Aku sudah sampaikan paket data 1 bulan. Tapi pilihannya langsung di chat aja yang pemenangnya? Ya, yang dijawab terkait dengan masing-masing pemateri kan ada jawaban di kolom chat. Tinggal dipilih 3 yang tercepat, itu 1 saja kita pilih masing-masing. Kalau memang tidak mau ditampilkan di everyone, langsung ke direct message saja siapa pemenangnya. Iya. Pak Wardi, tadi saya WA tadi. Oh gitu, ya ya. Oh iya. Saya WA aja. Ya, Saya udah di private chat, Pak Wardi. Ya, siap. Ya. Oke. Jadi sudah ada nanti pemenangnya, ini saya sampaikan ya, yang dari pertanyaan Pak Andita di WA ya. Oh ya, kebetulan yang aktif bertanya di sesi kedua, di sesi terakhir, Nurul Mukhlisa. Ya, nanti silakan dikirimkan nomor handphonenya ke chat ke kami, nomor kami. Kalau mungkin ada yang belum tahu, ya ini nanti bisa ke host atau yang terdapat di pamflet itu ke co-host Pak Dirga Erlangga. Itu bisa dikirimkan nomor handphonenya chat kami, siapa Dek atau Ibu Nurul Mukhlisa ini. Oke. Terus kemudian yang pertanyaan jawabannya dari Pak Ismail. Saya ya banyak sekali itu yang jawab, tapi yang ditahu hanya masjid 1, SD-nya tidak ditahu. Bu Novi dikirim kemana ya tadi? Ke private chat, Pak. Private chat ya? Ya. Jadi saya sekalian jawab yang ada pertanyaan di chat room ya, Pak. Self love at work itu bukan punya pacar di tempat kerja ya? Oh, bukan, Pak. Oh iya. Ya. Bukan. Ya. Oke, bisa. Terima kasih, Ye. Nyantai aja, sudah tak buka bebas nih. Ada nomornya tadi, nomornya 08. Soalnya ini amanah. Harus dicatat. 5159. Oke, baik. Terima kasih. Udah menjelang maghrib, tentunya semoga hari Jumat kita ini tentunya penuh manfaat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di lain kesempatan kami masih mohon mungkin lain waktu ada kesempatan bisa berbagi lagi. Insya Allah mungkin di sesi berikutnya akan bergabung Pak Farisal Muhammad, penulis buku Sekali Hidup Sepenuh Hati ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah join, terutama pembicara. Semoga tentunya Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Andita Selibestoro, Pak Ismail Bahtiar,
Bu Nafianti Pratiwi, mohon maaf tadi Pak Direktur kami ada flight ke Surabaya sehingga nggak bisa berakhir, dan juga Pak Chef kami ada kegiatan lain. Kami sebetulnya ada 2 vikon pada kesempatan ini, namun tentunya ini menjadi perdana buat kami kita silaturahmi yang bermanfaat. Terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya. Tentunya kepada milenial kami harapkan ada inisiasi nanti untuk kegiatan selanjutnya yang sudah bergabung dalam kepengurusan Serikat Pekerja Milenial selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada silap kata dalam kami memandu acara ini. Tabek-tabek semua, selamat menikmati family time. Bagi yang memang tidak bekerja di hari Sabtu, ya tentunya semoga kita bersama keluarga senantiasa lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang mau live silakan. Pak Suryantoro di Malang ikut ya. Dristi Suryantoro. Iya, Pak. Iya. Salam mana tuh Bapak? Kelihatan videonya. Pak Sur. Bagaimana Kota Malang? Iya, Pak. Pak Sur, mana kameranya Pak Sur? Ini anaknya. Oh, iya Pak Surnya mana? Ada di belakangnya itu. Iya. Izin live ya, Pak ya. Iya, Terima silakan, kasih. silakan. Iya, silakan. Yang mau silakan, yang masih mau tinggal. Izin live Pak Wardi ya. Silakan Pak Dita, Jazakallah terima kasih khair. banyak. Iya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi, Pak Ketua, izin lihat. Iya, Assalamualaikum. saya belum dapat pemenangnya yang disebut Pak Ismail, tidak ada yang menang kayaknya. Ada enggak ini? Nggak, sepertinya Anda ketemu. Karena macam saya saja yang sudah berapa lama kemarin tidak sempat ingat Caming, saya tidak ingat persis SD-nya. Iya. Kalau tak kalah dengan Bone, wah barangkali iya. Apalagi kalau adik-adik milenial yang baru 1 unit yang ditempati ya kan. Iya, Tapi di poin saja Pak. Di Iya, poin iya. saja Pak. Masa kerjanya bagaimana apa semua kan. Kalau kita masih ingatkan Pak Hamzah tinggal yang kita tidak pernah toh? Ya? Tinggal di PG Bone kan yang belum pernah. Caming enggak Iya. pernah. Caming Bone enggak pernah, tapi kalau tugas 1-2 minggu Caming pernah, 1-2 minggu di Bone pernah. Ya, saya masih ingat sih Bone Masjid Nurul Masjid Makmur. SD-nya SD 199, SD-nya Pak Ismail. Terus kemudian SD Yayasan di PG Caming. Kemudian masjidnya Masjid Abdullah Rasid, Masjid Abdul Rasid. Di Takalar itu Masjid Nurul Iman, SD-nya SD Impres. Lupa saya SD Impres. SD Impres. SD Polut. Oh bukan, ada ini kompleks itu SD Impres berapa itu? Yang di belakang. SD Yayasan, SD Yayasan. SD Yayasan. Yayasan Pak kalau yang gitu. Ya. SDS pabrik gula. Iya. Kalau ini sama dem di sini apa? Kali 5 macul ini. Oke, teman-teman sekalian kita akhiri. Nanti saya soalnya belum ketemu di private chatnya ini Bu Novi tadi siapa yang dibilang pemenangnya ini? Tidak ada. Terima kasih. Kami sekali lagi salam sehat-sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Tuh.